Mereka kan ini pulau-pulau kecilnya mereka gitu. Lalu kita kasih akses mereka seperti ini. Nah, di peta yang baru kita berdasarkan putusan Mahkamah Arbitrase mengatakan bahwasanya arbitrase Filipina dengan China menjelaskan masalah fitur laut yang pulau-pulau yang kecil itu mereka tuh nggak berhak dapat zona ekonomi eksklusif, jadi cukup 12 mile. Makanya ini kita tutup di peta yang baru kan kita tutup. Ini kita tutup karena ini batas ZTE, ini kita tutup. Ini jadi perairan ZTE-nya Indonesia. Lalu pulaunya mereka yang kecil dua di sini, Karang Helen sama Pulau Tobi, itu kita kasih kita kasih 12 nautical mile aja. Itu satu. Yang kedua ini, kalau sebelumnya itu garisnya putus-putus karena waktu itu perjanjian ZTE-nya belum disepakati. Sekarang di peta yang baru ini garisnya sudah penyatu semua karena memang perjanjian ZTE Indonesia dengan Filipina itu sudah selesai. Indonesia bahkan sudah ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2017. Lalu perubahan yang berikutnya Malaysia dan garis pangkal kepulauan Indonesia. Sebelumnya Malaysia itu maunya adalah pulau-pulaunya mereka ini yang kecil-kecil ini, mereka maunya ini diadu, maksudnya digunakan, diberi full effect, diberi bobot maksimal dalam penetapan garis batasnya. Makanya mereka pengennya menggunakan garis yang biru ini. Biru ini adalah garis perjanjian Indonesia-Malaysia tentang landas kontinen. Ini tahun 70-an. Kenapa garis ini disepakati dulu padahal menjorok ke sisi kita? Pada waktu itu tim perunding kita masih memperjuangkan konsep negara kepulauan. Jadi kita membutuhkan dukungan negara Malaysia untuk mendukung posisi kita di forum internasional, di konferensi hukum laut internasional, dengan cara ya udah deh kita sepakat dengan usulan kamu, tapi Anda harus mengakui konsep negara kepulauan kita. Dan akhirnya memang mereka mendukung, dan akhirnya ya kita sedikit kalah di sini, tapi kita dapat perairan yang seluas ini. Jadi itu sedikit cerita zaman dahulunya. Tapi sekarang ketika setelah UNCLOS, ini zona ekonomi eksklusif, ya kita nggak mau lah dengan cara seperti dulu. Ya sekarang ya pakai UNCLOS. Malaysia bersikukuh nggak mau, tapi ya sekarang proses negosiasinya sedang berjalan. Makanya kita posisinya sedikit push lagi mereka di sana. Lalu yang terakhir di sini, di Singapura itu, kalau di sini kecil sekali, tapi kalau petanya nanti dicetak besar akan kelihatan. Di sini ada buletan di sini, kecil di peta yang baru. Peta yang baru. Jadi sebetulnya ini hanya untuk di sini untuk mempertegas saja bahwasannya di sini tuh ada karang yang sangat kecil yang namanya South Ledge sama Pedra Branca. Pedra Branca itu punyanya Singapura sesuai keputusan mahkamah. South Ledge itu masih dinegosiasikan antara Singapura dengan Malaysia. Kita kasih penjelasan aja di sini. Kalau misalkan dalam peta yang lama ini kan nggak ada lingkaran di sini, kesannya itu jadi punya kita semua. Tapi kita sesuai hukum internasional yaitu punya mereka, ya kita kasih alokasi aja kecil selebar 500 meter. Itu saja perbedaannya, selain ada beberapa data baru yang digunakan di sini yang tadinya data-data yang lama, nah ini diganti dengan data-data yang lebih baru saja sih. Tapi mungkin kita dari sisi orang awam nggak begitu kelihatan. Data kelautannya, data kontur dan sebagainya itu dari sisi pemetaan aja untuk menggunakan data-data yang lebih baru. Tapi dari sisi perbatasan dan kepentingan strategis kewilayahan itu yang tadi kami sampaikan.